Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini dengan saya Muhammad Fauzi Wirdan dengan NIM akhir 62. Saya Muhammad Rizky Rizko dengan NIM akhir 71 dan saya Faiz Farhan dengan NIM akhir 68. Di sini kita akan menganalisis getaran mesin kondisi normal, outer dan inner menggunakan FFT dan FIR atau IR. Dan lanjut saja untuk akan dijelaskan oleh Rizky Rizko latar belakang. Dalam dunia industri, mesin LC sering mengalami kerusakan pada bearing. Jika tidak terdeteksi sejak awal, kerusakan ini bisa menyebabkan getaran besar dan merusak mesin. Oleh karena itu, digunakanlah pemantauan getaran untuk mengetahui kondisi bearing lebih cepat. Yang ini ada metodologi penelitian, yaitu data berupa sinyal getaran mesin dalam format CSV. Terus yang kedua, data dikelompokkan menjadi 3 kondisi, yaitu normal, inner response, dan outer response. Sinyal direkam dengan frekuensi sampling 12.000 Hz. Nah, analisisnya dilakukan menggunakan FFT untuk melihat karakteristik frekuensi. Terus yang poin terakhir, filter FIR dan IR digunakan untuk mengurangi noise pada sinyal. Di sini saya langsung saja untuk membahas kode programnya. Yang pertama itu kita memasukkan library untuk FFT dan FIR agar masuk gitu dari datasheet yang kita pakai di Kaggle gitu. Untuk yang paling sangat utama gitu buat memasukkannya yaitu adalah import pandas SPD, yaitu untuk membaca file CSV dari datasheet dan Kaggle yang bernama sub v1 no datasheet bearing fault vibration data. Terus untuk kita juga membuat widget interaktif gitu biar dapat menampilkan data-data sheetnya gitu biar enak dan biar bagus juga. Tuh, itu menggunakan import IP widget as widget, terus from IP widget import down gitu. Terus juga kita menggunakan library utility yang dimana library utility itu import OS from KDM, import KDM itu untuk mengakses folder CSV dan untuk menampilkan progress loading data. Oke, mungkin lanjut aja langsung untuk ke program load data folder CSV. Di sini kita meload data CSV-nya tersebut itu menggunakan Google Drive gitu, yang mana kita meng-mount drive-nya sendiri. Nah, terus ini kita memasukkan folder ya, FFT untuk analisis frekuensinya. Nah, untuk program FFT tersebut kita menggunakan frekuensi 1200 Hz gitu. Terus kita juga membuat program mengambil pilihan widget interaktifnya gitu untuk menyambungkan widget interaktif yang tadi. Terus juga kita memasukkan data yang agar bisa merepresentasikan pemasukan datanya tersebut itu. Ini untuk pemrosesan FFT-nya. Ya, kita lanjut untuk kode program parameter dan fungsi FIR. Itu kita menggunakan frekuensi 1000 Hz sama kayak tadi. Nah, untuk low cut-nya kita atau frekuensi bawahnya kita pakai 500 Hz, untuk high cut-nya kita memakai frekuensi 3000 Hz gitu. Terus juga order FIR-nya kita pakai 11. Lalu ini untuk fungsi filter FFT-nya, program fungsi FFT, terus ini untuk fungsi filter FIR-nya gitu. Itu untuk menampilkan hasil sinyal FFT kita juga membuat program tersebut itu untuk hasil FFT. Terus ini untuk filter sinyal kita menandakan untuk sinyal FIR untuk mengapply atau menjalankannya. Terus ini FFT setelah difilter FIR. Terus kita lanjut untuk kode program fungsi IR sendiri gitu. Kita sama menggunakan frekuensi 1200 Hz juga. Terus juga kita menggunakan frekuensi bawah juga gitu 500 Hz, high cut-nya 3000 Hz. Nah, yang membedakan tuh untuk ordernya sendiri kita memakai order IR Butterworth gitu. Yaitu sebanyak 4 gitu nyarinya. Terus juga untuk kita menggunakan fungsi juga untuk digunakan ke filter IR Butterworth bandpass. Terus untuk filter sinyal getaran pada rentang frekuensi tertentu gitu. Nah, ini untuk mendesain filter IR Butterworth bandpass. Nah, ini untuk menerapkan filter IR sinyal getaran. Lanjut untuk yang kedua itu
kita menerapkan filter IR, Butterworth, bandpass. Nah, untuk bentuk programnya sendiri. Terus untuk sinyal FIR yang membandingkan IR itu kita menggunakan kode program seperti ini gitu. Nah, jadi kalau memakai 3 gitu, FFT menggunakan filter FIR dan juga FFT menggunakan filter IR. Nah, pada folder datasheetnya ternyata ada 3 kelas, yaitu outer threshold, inner threshold, dan juga pada kondisi normal. Oke, next. Nah, pada outer threshold, nah pada sinyal FFT yang asli itu bisa dilihat bahwa si puncaknya itu di rentang 900 sampai 1000 Hz dengan magnitude atau senilai 0,25 sampai 0,30. Nah, yang menandakan itu adanya tumbukan elemen grinding pada cacat cincin luar. Terus lanjut setelah menggunakan filter FIR, karena filter tuh gunanya untuk meredam. Nah, di sini kelihatan gitu bahwa berhasil, dan hasilnya itu spektrum menjadi bersih sehingga puncak frekuensi kerusakan kelihatan lebih jelas dibandingkan sinyal FFT yang asli. Nah, untuk FFT menggunakan filter IR kurang lebihnya sama gitu sama FIR, namun bedanya di IR itu terlihat puncaknya lebih tajam dan si spektrumnya kelihatan lebih datar. Oke, lanjut di inner response. Pada hasil sinyal FFT yang asli bisa dilihat bahwa frekuensinya itu 2500 sampai 3000 Hz dengan magnitudo tingginya itu di sekitar 0,35 sampai 0,4. Nah, ini tuh mempresentasikan interaksi tumbuhan antara poros dan cacat pada cincin dalam inner res. Lanjut, ketika FFT menggunakan filter FIR, ini juga kurang lebih sama kayak tadi gitu untuk meredam noise tersebut, sehingga kelihatan bahwa si filter tuh berhasil gitu digunakan. Untuk FFT menggunakan filter IR, ini juga kurang lebih sama, berhasil meredam si noise-nya sehingga si puncaknya itu kelihatan lebih tajam dan amplitudonya lebih stabil. Lanjut ke kondisi normal. Untuk FFT asli, ini tuh menunjukkan sinyalnya cuma satu gitu, terletak di 900 sampai 1000 Hz dengan magnitudo 0,35 sampai 0,4. Berbeda dengan inner fault sama outer fault, yang normal tuh sedikit lebih bersih dan juga lebih sederhana, nggak banyak noise gitu. Setelah menggunakan filter FIR, jadi lebih halus gitu ke si spektrumnya. Dan juga untuk menggunakan filter IR, spektrum itu lebih stabil dengan noise minimum. Oke, lanjut. Baik, kesimpulannya yaitu analisis FFT terbukti efektif mentransformasi sinyal getaran ke domain frekuensi untuk mengidentifikasi karakteristik kerusakan pada bearing melalui munculnya puncak frekuensi spesifikasi pada kondisi inner dan outer response yang berbeda signifikan dengan spektrum stabil pada kondisi normal. Integrasi filter digital FIR dan IR secara drastis meningkatkan kualitas analisis, yang dimana FIR itu menjaga stabilitas spektrum sementara IR Butterworth memberikan rendaman noise yang lebih tajam sehingga frekuensi cacat terlihat lebih jelas. Jadi secara keseluruhan kombinasi FFT dan teknik filtering ini tuh memungkinkan diagnosis kondisi mesin dilakukan secara lebih akurat, sistematis, dan efektif untuk mendukung sistem pemeliharaan mesin berputar di industri. Mungkin sekian untuk presentasi dari kami. Maaf jika mungkin ada salah-salah kata perkataan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.